Berjumpa lagi dengan Pak Dihin di pembelajaran online matematika. Pada kali ini Bapak akan membahas tentang menentukan akar-akar penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat. Secara umum, persamaan kuadrat suatu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2 dan biasanya dituliskan sebagai ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Ya, dengan a ini tidak boleh sama dengan 0. Dan ABC adalah bilangan real. Bilangan ABC pada persamaan kuadrat ya disebut sebagai koefisien. Akar-akar atau penyelesaian dari ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat ini maka disebut sebagai akar-akar atau penyelesaiannya. Ya. Contoh. Nah, perhatikan apakah angka 1 merupakan akar persamaan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0? Kita cek. Ya. Untuk x sama dengan 1. Nah, kita masukkan ke persamaan kuadratnya. Kita tulis dulu persamaan kuadratnya. X kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Jadi setiap x kita ganti dengan angka 1. 1 kuadrat ditambah 3x lagi kita ganti dengan angka 1 ditambah 2 sama dengan 0. 1 kuadrat hasilnya 1 ditambah 3 kali 1 hasilnya 3 ya, ditambah 2 sama dengan 0. Nah, 1 tambah 3 tambah 2 berapa? 6 sama dengan 0 ya. Apakah 6 ini sama dengan 0? Tidak ya, 6 tidak sama dengan 0. Karena tidak sama dengan 0, maka angka 1 ini ya, maka angka 1 ini bukan akar penyelesaiannya. Bukan akar penyelesaian. Paham ya? Karena angka 1 ini tidak memenuhi persamaan ya, dia tidak menghasilkan 0, maka bukan akar penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Apakah negatif 1 merupakan akar persamaan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0? Kita cek apakah dia memenuhi persamaannya. Makanya kita tulis dulu x sama dengan negatif 1. Jadi nanti setiap x di persamaan kuadrat ini kita ganti dengan angka 1 ya. X kuadrat berarti negatif 1 kuadrat, kita ganti dengan angka negatif 1 ya, ditambah 3 ketemu x kita ganti angka negatif 1 ditambah 2 sama dengan 0. Negatif 1 kuadrat berarti negatif 1 kali negatif 1 hasilnya positif 1 ditambah 3 kali negatif 1 hasilnya adalah negatif 3 ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan ini semuanya. 1 ditambah negatif 3 artinya 1 dikurangi 3. Berapa 1 kurangi 3? Negatif 2. Negatif 2 ditambah 2 hasilnya 0. Nah, ini menghasilkan 0. Nah, karena negatif 1 menghasilkan 0, berarti negatif 1 ini memenuhi persamaan. Maka negatif 1 merupakan akar penyelesaiannya.
Jadi negatif 1 ini merupakan akar penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Nah, apakah jika kita ingin mencari akar-akar persamaan kuadrat harus kita cek satu persatu seperti ini ya? Kita cek dari angka 1, misalnya kemudian negatif 1, 2, negatif 2, dan seterusnya. Nah, bisa saja seperti itu. Cuman cara seperti ini tidak efektif ya, karena nanti kalau kalian mencari akar-akar penyelesaiannya dengan cara mencoba-coba seperti ini, maka lama ya, hasilnya akan lama. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, terdapat 3 cara ya, ada 3 cara, yaitu memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, kemudian cara yang ketiga adalah rumus kuadratik atau disebut dengan rumus ABC. Jadi ada 3 cara dalam menentukan akar persamaan kuadrat ya. Nah, untuk video ini Bapak hanya fokus pada menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, untuk 2 cara berikutnya nanti akan Bapak jelaskan di video selanjutnya. Nah, kita mulai. Misalnya cara menentukan akar persamaan kuadrat jika seandainya bentuk persamaan kuadratnya di sini lengkap, ada semuanya. Jadi ABC ini ada semua. ABC tidak boleh sama dengan 0. Nah, contoh. Tentukan akar-akar persamaan x kuadrat ditambah 8x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, alternatif jawabannya ya kita gunakan rumus memfaktorkan dengan cara memfaktorkan. Langkah pertama ya, tentunya kita tulis dulu persamaan kuadratnya. X kuadrat ditambah 8x ditambah 12 sama dengan 0 ya. Selanjutnya kita buat tanda kurung seperti ini, sama dengan 0. Karena di sini x kuadrat, maka ini kita tulis x, di sini x, gitu ya. Nah, selanjutnya di depan x di sini angkanya berapa? Angkanya adalah angka 1. Nah, ini dibagi 1. Cuman dibagi 1 ini kan tidak berpengaruh, apapun dibagi 1 kan hasilnya tetap, maka dibagi 1 ini nggak usah kita tulis ya. Nah, langkah selanjutnya kita kalikan 1 kali 12. Di sini angka 1 ya, 1 kali 12. Berapa 1 kali 12? Sini angka 1 ya. 1 kali 12. Berapa 1 kali 12? 1 kali 12 hasilnya adalah 12. Nah, maka kita cari perkalian 2 angka ya yang menghasilkan 12. Berapa kali berapa yang menghasilkan 12? 1 kali 12 ya. Terus 2 di sini kali 2 di sini. Nah, 2 kali berapa hasilnya 12? 2 kali 6. Terus 3 kali 4 ya. Ada lagi? Sudah ya. Nah, selanjutnya perhatikan di sini adalah tanda positif. Ini tanda positif ya. Nah, perhatikan ini adalah tanda positif. Kalau tanda positif, maka cari 2 angka di sini ya, yang hasil perkalian tadi kalau dijumlahkan menghasilkan angka 8 ya. Cari 2 angka di sini, kalau kita jumlahkan menghasilkan angka 8. Dari penjumlahannya kalau di sini tandanya positif. Tetapi kalau seandainya di sini tandanya bukan positif, artinya negatif, maka cari selisihnya yang menghasilkan 8, gitu ya. Karena positif, cari 2 angka, kalau dijumlahkan hasilnya 8. Berapa tambah berapa yang menghasilkan 8? 1 tambah 12 kan ya. 2 tambah 6. Nah, ini dia. Ini menghasilkan angka 8, yaitu 2 ditambah 6 sama dengan 8. Maka yang kita gunakan adalah angka 2 ya. Positif 2 tentunya. Ada positif 2 dan positif 6. Nah, ini sudah menjadi bentuk faktornya, pemfaktoran. Ya. Nah, selanjutnya tinggal kita pisah. Kita buat seperti ini, x ditambah 2 sama dengan 0 atau x ditambah 6 sama dengan 0. Ya, jadi di sini kita tulis lagi x tambah 2-nya kita buat 0. Di sini x tambah 6 sama dengan 0.
Lanjut, X sama dengan 2 dipindah menjadi negatif 2, selesai. Yang ini X sama dengan positif 6 dipindah ruas jadi negatif 6. Nah, maka selesai jawabannya. Di sini menjadi X1, yang ini adalah ini X2. Ya. Nah, maka ketemu akar-akarnya yaitu negatif 2 dan negatif 6. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 2, negatif 6. Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya ya, nomor 2. Tentukan akar persamaan dari x kuadrat ditambah 3x dikurangi 10 sama dengan 0. Ya. Maka alternatif jawabannya, langkah pertama kita tulis dulu persamaan kuadratnya. X kuadrat ditambah 3x dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita buat 2 kurung. Nah, karena di sini x kuadrat, maka kita buat x dan di sini x. Ya. Aslinya ini dibagi 1. Kenapa kok dibagi 1? Ini aslinya dibagi 1 gini ya. Karena di sini hanya bernilai 1. Cuman dibagi 1 ini nggak berpengaruh, maka nggak usah kita tulis saja. Nah, langkah selanjutnya kita kalikan 1 kali 10. Nah, di sini angka 1 ya, 1 kali 10 gitu ya. Ya, 1 kali 10 berapa? 10. Ya, kita tidak anggap ini negatif, semuanya positif dulu ya. Nah, kita buat seperti ini. Jadi hapus dulu ini garisnya kok hapus. Nah, gini ya. Nah, kita cari perkalian yang menghasilkan 10. Berapa kali berapa? 1 kali 10. Kemudian berapa lagi? 2 kali 5. Ada lagi? Ada ya. Nah, perhatikan, karena di sini tanda negatif ya, ini tandanya negatif, maka kita menggunakan selisih ya. Cari di antara dua perkalian ini yang selisihnya menghasilkan positif 3 ya. Ini selisihnya jauh ya, 9 ya. Kalau di sini selisihnya 3. Nah, kita menggunakan angka 2 sama 5. Biar menghasilkan angka 3 selisih ya, maka kita buat 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Seperti ini ya. Hasilnya harus positif di 3, maka kita buat 5 dikurangi 2. Nah, 5 berarti positif 5. Di sini positif 5. Yang ini negatif 2. Kita buat negatif 2 seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita pisah menjadi x tambah 5 sama dengan 0 ya, atau x min 2 sama dengan 0 ya. Jadi kita pisah seperti ini. Nah, x sama dengan positif 5 pindah ruas menjadi negatif 5. Di sini x sama dengan negatif 2 dipindah ruas menjadi positif 2. Maka ini x1, ini adalah x2. Ketemu ya akar penyelesaiannya ya, negatif 5 dengan positif 2. Maka himpunan penyelesaiannya negatif 5, itu ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2 ya, biar lebih memahami. Ini bentuk persamaan kuadratnya lengkap ya, ada semuanya A, B, C. Nah, sekarang A nya ini bernilai 6, bukan angka 1 lagi. Maka salah satu caranya seperti ini ya. Kita tulis lagi soalnya 6x kuadrat min 7x min 3 sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita buat 2 kurung seperti ini. Nah, seperti biasanya ya. Karena di sini 6x kuadrat, maka ini kita buat 6x, di sini 6x. Nah, per berapa? Per 6. Nah, di sini adalah angka 6. Langkah selanjutnya kita kalikan ya. Nah, 6 kali 3. 6 ini kita kalikan 3. 6 kali 3 berapa? 6 kali 3 hasilnya 18. Nah, kita cari
perkalian yang menghasilkan 18. Berapa kali berapa yang hasilnya 18? 1 kali 18 ya. Kemudian 2 kali 9, terus 3 kali 6, ada lagi sudah ya. Nah, atau kebalikannya ya, ini kan bisa 9 kali 2. Nah, selanjutnya perhatikan untuk C-nya ya. Di sini C-nya bernilai negatif. Nah, karena di sini negatif, maka kita cari selisih di antara dua bilangan yang kita kalikan tadi yang menghasilkan 12, cari selisihnya yang menghasilkan 7. Mana selisih yang menghasilkan 7? Nah, ini 2 dengan 9 ini selisihnya adalah 7, negatif 9. Nah, selanjutnya kalau sudah kita letakkan semuanya angka-angkanya 2 dengan negatif 9, kita sederhanakan ini. Bisa enggak kita sederhanakan? Nah, ini bagi 6 semuanya ternyata tidak bisa ya. Karena tidak bisa maka kita pecah ya. 6 ini kita pecah menjadi 2 dikali 3 ya. 6 kita buat menjadi perkalian 2 kali 3. Selanjutnya kita sederhanakan. Nah, ini bisa enggak kita bagi 2 semuanya? Bisa. Nah, ini kita bagi 2 semuanya ya. Nah, untuk yang ini kita bagi 2 semuanya. Ini dengan ini ya, kita bagi 2. 6 bagi 2 hasilnya 3. Nah, yang ini 2 bagi 2 hasilnya 1. Nah, selanjutnya ini bisa enggak kita bagi 3? Oh, ternyata bisa. Nah, kita serahkan 6 bagi 3 sisa 2. Nah, yang ini 9 bagi 3 sisa 3. Nah, maka kita dapat hasilnya yaitu 3x ditambah 1. Nah, di sini 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah terbentuk faktornya seperti ini ya, faktor dari 6x kuadrat min 7x dikurangi 3 sama dengan 0, ini faktornya bisa biar ketemu akar-akarnya. Nah, untuk mencari pembuat 0, 3x tambah 1 sama dengan 0, atau kita jadikan 2x min 3 ini sama dengan 0. Nah, maka selanjutnya 3x sama dengan positif 1 dipindah ruas jadi negatif 1. X sama dengan, angka 3 nya sekarang kita pindah ruas ya, x nya diturunkan maka menjadi 3, kalau dipindah ruas menjadi pembagian, maka x1 nya hasilnya adalah min 1/3. Nah, sekarang ke sebelahnya 2x nya diturunkan, min 3 kita pindah ruas menjadi positif 3 ya. X nya diturunkan, selanjutnya 2 nya kita pindah ruas jadi pembagian. Maka ketemu x2 nya hasilnya 3/2 gitu ya. Jadi x1 x2. Jadi himpunan penyelesaiannya saya singkat HP adalah negatif 1/3, 3/2. Selesai ya. Lanjut. Misal sekarang ini C-nya 0 ya, C-nya 0. Jadi tinggal ax kuadrat tambah bx sama dengan 0. Yang awalnya persamaan kuadratnya berbentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Karena c-nya 0 maka hilang ya, tersisa x kuadrat tambah bx sama dengan 0. Nah, bagaimana cara memfaktorkan jika soalnya berbentuk seperti ini? Maka ini tentukan akar-akar penyelesaian dari persamaan x kuadrat tambah 4x sama dengan 0, yang A, yang B 2x kuadrat min 6x sama dengan 0. Nah, kita mulai dari yang A dulu ya. X kuadrat ditambah 4x sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan ini. Nah, x ini bentuknya dari x kali x ditambah 4x yaitu 4 kali x ya, sama dengan 0. Jadi untuk memfaktorkan ini kita cari yang sama, pembagian sama. Pembagian sama itu adalah faktor ya. Kita taruh di luar. Jadi taruh seperti ini. Ini x sama ini x. X dengan x ini kan sama ini. Ya, maka x-nya kita keluarkan seperti ini. Nah, dikeluarkan itu dari luar kurung. Nah, dalam kurung maka tersisa
ini kan sudah kita pindahkan ya. Nah, kita pindahkan keluar tadi di sini, maka ini sisa x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, selesai. Ini profaktorannya. Nah, maka akarnya x ini sama dengan 0 atau x tambah 4 sama dengan 0. Maka di sini x-nya sama dengan negatif 4. Itu ya. X1 ini x2. Tunggu ya akar-akarnya ya, 0 sama negatif 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0, negatif 4. Itu ya. Nah, bagaimana untuk jawaban yang B? Perhatikan ini yang B. Ya, yang B yaitu 2x kuadrat min 6x sama dengan 0. Ya. Nah, 2x kuadrat berarti kan 2x kali x, nah, kan gitu ya, hasilnya x kuadrat min 6 ini bisa kita jadikan berapa? 2 kali 3 ya, x sama dengan 0. Nah, selanjutnya tinggal kita ambil yang sama. Nah, yang sama kita taruh di luar kurung seperti ini, kurungnya 1 ya. Nah, ini yang sama apa? Angka 2. Nah, ada angka 2 nih. Angka 2 ini ya kita keluarkan terus sini. Kemudian ada x ya, ini x, ini x. Nah, kita taruh sini ya. Maka tersisa di sini ini sisa x min ini sisa angka 3. Nah, kalau sudah bentuk faktor seperti ini namanya bentuk faktornya, faktor dari 2x kuadrat min 6x, kita bisa menjadi 2x sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Nah, gitu ya. Nah, di sini x sama dengan 0 dibagi 2, hasilnya x satunya adalah 0. Yang ini x sama dengan min 3 dipindah ruas jadi positif 3. Jadi sudah ketemu akar penyelesaiannya, yaitu x satunya 0, x 2 nya 3. Nah, himpunan penyelesaiannya 0, ya. Lanjut. Nah, ya, sekarang kalau bentuk persamaan kuadratnya ini B sama dengan 0, artinya B-nya hilang, tidak ada. Ya, langsung ke C. Maka cara penyelesaiannya bagaimana? Perhatikan contoh soal. Tentukan akar-akar penyelesaian dari persamaan x kuadrat min 25 sama dengan 0. Yang A, yang B 4x kuadrat min 64 sama dengan 0. Kita jawab yang A terlebih dahulu. X kuadrat min 25 sama dengan 0. Nah, cara menyelesaikan soal seperti ini, kalian perlu ingat bentuk ini ya. Ingat bahwa A kuadrat min B kuadrat sama dengan apa? Yuk, udah ingat A plus B, nah, dikali A min B. Jadi kita buat bentuk ini menjadi A kuadrat min B kuadrat, gitu ya. Jadi nanti x kuadrat ini sudah jadi kuadrat ya, maka 25 nya kita buat kuadrat juga, karena ini min 25, bentuk kuadratnya berapa? 5 kuadrat ya, sama dengan 0. X kuadrat min 5 kuadrat. Nah, ini A kuadrat min B kuadrat berubah jadi A plus B A min B. Kalau ini kita jadikan A sama B, maka ini berubah menjadi X plus 5 ya, X min 5. Jadi bentuknya sama seperti ini, sama dengan 0. Ingat ya, ini hanya berlaku ya untuk tanda negatif. Kalau positif nggak bisa ya, bukan seperti ini penyelesaiannya ya, tidak bisa difaktorkan kalau positif. Nah, lanjut. Kalau sudah sampai seperti ini ya, sama seperti tadi, kita cari pembuat nolnya. X tambah 5 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. X tambah 5 sama 0, maka X nya turunkan di positif 5 dipindah ruas jadi negatif 5. Ini X sama dengan negatif 5 dipindah jadi positif 5.
X2. Maka sudah ketemu ya akar penyelesaiannya. Tapi simpanan penyelesaian saya singkat HP min 5, ya. Lanjut yang B sekarang. Yang B soalnya 4x kuadrat min 64 sama dengan 0. Nah, makanya langkah penyelesaiannya sama dengan ini ya, kita buat bentuknya jadi kuadrat semuanya. 4 ini kalau kita buat jadi kuadrat menjadi 2 kuadrat, x kuadrat min 64 menjadi berapa kuadrat? 8 kuadrat sama dengan 0, gitu ya. Nah, kalau sudah jadi bentuk kuadrat semuanya tinggal kita ubah seperti ini ya. 20 ini ya sama dengan 0, ini A plus B ya, berarti di sini 2x plus 8, yang ini 2x min 8. Nah, kalau sudah bentuk faktor maka kita cari pembuat 0. 2x tambah 8 sama dengan 0, atau 2x min 8 sama dengan 0, itu ya. 2x 8 dipindah ruas jadi min 8, x sama dengan min 8, 2 nya pindah jadi pembagian, gitu ya. Jadi ketemu x1 nya min 8 bagi 2 hasilnya negatif 4. Ini 2x nya diturunkan, ini min 8 berubah jadi menjadi positif dah, positif 8 ya. Jadi sini x sama dengan 8, 2 nya dipindah jadi pembagian. Jadi ketemu x2 nya sama dengan 8 bagi 2 4. Ini sudah ketemu akar-akar penyelesaiannya ya. Jadi penggunaan penyelesaiannya min 4, ya. Nah, cukup sampai di sini dulu. Ini penjelasan menentukan persamaan kuadrat jika menggunakan rumus memfaktorkan ya. Untuk cara yang kedua dan ketiga yaitu melengkapi kuadrat sempurna sama rumus kuadratik atau rumus ABC, Bapak jelaskan di video selanjutnya ya. Untuk mengetahui apakah kalian sudah bisa apa tidak ya tentang cara pengfaktoran, maka kalian coba latihan ini ya. Nomor 1, tentukan akar persamaan kuadrat berikut dengan cara memfaktorkan. Yang A, x kuadrat min 49 sama dengan 0. Yang B, 6x kuadrat tambah 12x sama dengan 0. Yang C, x kuadrat min 7x tambah 10 sama dengan 0. Yang D, 4x kuadrat ditambah 4x tambah 1 sama dengan 0 ya. Silahkan dicoba latihan ini. Cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.